Ada kejadian-kejadian seperti ini di tengah kehidupan rumah tangga atau di tengah kehidupan kita untuk saat ini, ya. Apalagi sekarang adalah zaman yang serba mudah. Jadi untuk ketemu dengan seorang sahabat, ketemu dengan siapapun itu tidak ada kesulitan karena banyaknya fasilitas yang mendukung ke arah itu, ya. Namun apapun itu, mari kita gunakan fasilitas-fasilitas yang ada ini justru adalah untuk memupuk keharmonisan rumah tangga kita. Aktivitas pertemuan mulai sering, bahkan mungkin mulai berani sedikit terang-terangan karena apa? Si wanita ini sudah merasa nyaman saat bersamanya. Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan bisa berakhir dengan perselingkuhan fisik, itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan percintaan, rumah tangga hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 9 tanda istri selingkuh non fisik hingga menjadi selingkuh fisik. Artinya ini sama juga awal mula pasangan atau seorang wanita melakukan perselingkuhan. Nah, tentunya memang perselingkuhan tidak bisa begitu saja diawali dengan sebuah niat. Nah, namun tentunya di sini harus ada beberapa hal yang harus Anda pahami kenapa perselingkuhan bisa terjadi dengan siapapun, bahkan dengan teman dekat sekalipun, asalkan dia adalah lawan jenis. Nah, ini adalah tentunya hal yang memang mengherankan. Cuman memang itulah perselingkuhan. Jadi perselingkuhan kadang tidak mengenal siapa dan kenapa. Nah, di sini Kak Kumis ingin jelaskan mengenai ciri, ya. Ada 9 tanda seorang wanita atau seseorang melakukan selingkuh lahir batin, ya. Awalnya hanyalah selingkuh-selingkuh kecil yang bisa berakhir atau berujung ke perselingkuhan fisik. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, ya, agar Anda tidak ketinggalan info dan juga video-video terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Di sini ada beberapa hal yang membuat seseorang itu menjadi perlahan tanpa terasa melakukan perselingkuhan, yaitu bisa jadi karena pada saat melakukan hubungan suami istri, salah satu pasangan di antara dua, entah itu si istri, entah itu suami, kurang mendapatkan perhatian pada saat fase-fase tertentu. Artinya, mungkin pada saat melakukan hal tersebut tidak bisa berakhir dengan bahagia. Namun mungkin itu adalah bentuk kekecewaan yang terpendam dan tertunda, sehingga seseorang mulai melakukan hal-hal lain, ya, yang bersifat adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang selama ini dialaminya. Hal ini bukan berarti si suami atau si istri tidak saling mencintai, bukan. Lalu kemudian apa yang bisa dilihat secara nyata ketika seseorang tanpa disadari mulai memiliki keinginan lain, ya, tentang pria atau tentang wanita atau soal pasangan, yaitu perlahan pasangan Anda itu mulai menjaga jarak dengan Anda. Dengan segala hal atau dengan segala alasan, apapun itu adalah poinnya adalah ingin menjauh secara perlahan dengan Anda. Ini adalah hal yang sering dilakukan oleh seseorang ketika sedang menjalani sebuah perselingkuhan ini. Lalu kemudian yang ketiga, dia mulai dekat dengan sahabat biasanya. Bisa jadi ini adalah betul-betul seorang sahabat, bisa jadi ini adalah merupakan alih-alih untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Artinya ketika si suami tanya atau si istri tanya, ya, itu bisa dikatakan bahwa itu kan sahabat saya, teman sekolah, dan lain sebagainya. Bisa dengan alasan seperti itu. Lalu yang berikutnya, tanpa sadar ternyata si wanita ini, ya, pasangan Anda mungkin atau siapapun itu mulai terobsesi dengan orang tersebut, ya. Banyak hal-hal yang tanpa disadari mulai merasuki hatinya, ya, mulai terobsesi dengannya. Sehingga tanpa sadar ini adalah awal mula seseorang terpikat, karena bisa jadi betul-betul seorang sahabat awalnya ini. Yang kelima, dia mulai muncul perasaan-perasaan baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah ia rasakan, ya. Ini karena memang mungkin situasi di rumahnya, hubungan
Anda dengan pasangan Anda sedang tidak kondusif. Jadi ketika dia bertemu dengan seseorang, apalagi ia seorang sahabat ya, yang mungkin sudah tahu karakter masing-masing, sehingga dia dengan mudah menceritakan semua hal ya. Ini. Yang keenam tentunya adalah jelas dia mulai curhat, mulai menceritakan hal-hal yang terjadi di tengah kehidupan rumah tangganya. Sehingga tanpa disadari kadang-kadang ketika itu lawan jenis mulailah muncul perasaan kasihan awalnya ya. Lalu kemudian timbullah perasaan-perasaan lain yang justru ada di dalam atau mengikuti perasaan-perasaan tersebut hingga mereka merasa aneh ya, merasa keduanya menemukan orang-orang yang pas untuk melanjutkan sebuah hubungan. Ini. Kemudian yang ketujuh, dia mulai perlahan menutupi soal finansialnya terhadap suami. Jadi banyak hal-hal aneh yang ditemukan oleh si suami mungkin, tapi dia mulai berusaha memberikan beberapa alasan ya agar si suami ini memang tidak curiga. Ini yang ketujuh. Lalu yang kedelapan, karena rutinitas pertemuan yang begitu sering, maka mulailah timbul ketertarikan lawan jenis, walaupun kembali lagi, walaupun mereka berawal dari seorang sahabat mungkin ya. Ini banyak kejadian-kejadian seperti ini di tengah kehidupan rumah tangga atau di tengah kehidupan kita untuk saat ini ya. Apalagi sekarang adalah zaman yang serba mudah. Jadi untuk ketemu dengan seorang sahabat, ketemu dengan siapapun itu tidak ada kesulitan karena banyaknya fasilitas yang mendukung ke arah itu ya. Namun apapun itu, mari kita gunakan fasilitas-fasilitas yang ada ini justru adalah untuk memupuk keharmonisan rumah tangga kita saat ini. Lalu yang kesembilan yaitu aktivitas pertemuan mulai sering, bahkan mungkin mulai berani sedikit terang-terangan. Karena apa? Si wanita ini sudah merasa nyaman saat bersamanya. Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan bisa berakhir dengan perselingkuhan fisik, itu maksudnya ya. Nah, sahabat Kang Kumis, itu adalah sekedar gambaran buat sahabat semua, dan apapun intinya permasalahan di sini adalah ayo kita selesaikan setiap permasalahan yang terjadi di tengah hidup rumah tangga kita. Jangan sampai berlarut-larut, kemudian komunikasikan secara baik permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita agar rumah tangga kita awet, terjaga, harmonis hingga akhir usia. Nah, namun apapun itu saya selalu percaya kepada sahabat Kang Kumis semua ya, selalu pandai, cerdas, bijak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah kehidupan rumah tangganya. Dan semoga bermanfaat. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.